Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septia Mengsa Putri. Saya dari kelas 12 IPS 4. Saya akan memperjelas materi yaitu perubahan yang terjadi pada masa Orde Baru di bidang politik dan ekonomi. Nah, sebelum kita mempelajarinya, Orde Baru adalah masa sebelum reformasi dan sesudah Orde Lama. Kita akan mempelajari kehidupan politik Orde Baru. Kebijakan politik yang dikeluarkan terbagi menjadi dua, yaitu kebijakan politik dalam negeri dan luar negeri. Masing-masing kebijakan tentunya dikeluarkan berdasarkan kebutuhan negara. Idealnya, kebijakan yang dikeluarkan oleh negara tersebut menguntungkan dan mengedepankan kepentingan rakyat banyak. A. Kebijakan politik dalam negeri. 1. Pelaksanaan pemilu tahun 1971. Pemilu yang sudah diatur melalui SI MPR 1967 yang menetapkan pemilu akan dilaksanakan pada tahun 1971. 2. Penyederhanaan partai politik. Penyederhanaan partai politik menjadi dua partai dan satu golongan karya, yaitu Partai Persatuan Pembangunan, gabungan dari Nahdlatul Ulama, Permasu, Perti, PSII. Yang kedua, Partai Demokrasi Indonesia, gabungan dari Partai Nasional Indonesia, Partai Katolik, dan Partai Murba. C. Golongan karya atau Golkar. 3. Dwi fungsi ABRI. Di fungsi ABRI adalah peran ganda ABRI sebagai kekuatan pertahanan keamanan dan sebagai kekuatan sosial politik. ABRI diarahkan untuk berperan secara aktif dalam pembangunan nasional. ABRI juga memiliki wakil dalam MPR yang dikenal sebagai fraksi ABRI. 4. Pedoman penghayatan dan pengalaman Pancasila. Bertujuan untuk memberi pemahaman kepada seluruh lapisan masyarakat mengenai Pancasila. Semua organisasi tidak boleh menggunakan ideologi lain kecuali Pancasila. Kebijakan politik luar negeri Indonesia antara lain: 1. Indonesia kembali menjadi anggota PBB, yakni pada tanggal 7 Agustus 1965. 2. Pemulihan hubungan diplomatik dengan Malaysia dan Singapura dan pemutusan hubungan dengan Tiongkok. Pada tahun 1965 terjadi konfrontasi antara Indonesia dengan Malaysia dan Singapura. Untuk memulihkan hubungan diplomatik, dilakukan pendatangan perjanjian antara Indonesia dan wakil oleh Adam Malik dan Malaysia diwakili oleh Tun Abdul Razak pada tanggal 11 Agustus 1966 di Jakarta. 3. Memperkuat kerjasama regional dan internasional. Kerjasama regional dan internasional memiliki beberapa upaya, yaitu 1. Turut serta dalam pembentukan ASEAN. 2. Mengirimkan kontingen Garuda dalam misi perdamaian. 3. Ikut berperan dalam KTT non-blok. 4. Berperan dalam organisasi konferensi Islam. Kehidupan ekonomi. Pemerintahan Orde Baru memiliki slogan yang menunjukkan fokus utama mereka dalam memperlakukan kebijakan ekonomi, yaitu trilogi pembangunan. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Yang kedua, pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju kepada terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang ketiga, stabilitas nasional yang sehat dan dinamis. Dan adapun beberapa kebijakan ekonomi yang dikeluarkan oleh Orde Baru adalah: 1. Rencana pembangunan 5 tahun yang memiliki repalita yang bertujuan untuk meningkatkan sarana ekonomi, kegiatan ekonomi, serta kebutuhan sandang dan pangannya. Repalita ini akan dievaluasikan selama 5 tahun sekali. 2. Revolusi hijau. Revolusi hijau pada dasarnya adalah suatu perubahan cara bercocok tanam dari cara tradisional ke cara modern untuk meningkatkan produksi pertanian. Umumnya dilakukan 4 usaha pokok yang terdiri dari: A. Intensifikasi, yaitu penelitian, pengembangan, dan penerapan teknologi pertanian untuk memanfaatkan lahan yang digunakan memperoleh hasil yang optimal. Perubahan ini dilakukan melalui program Panca Usaha Tani yang terdiri dari: 1.
pemulihan dan penggunaan bibit unggul. 2. Pemupukan yang cukup. 3. Pengairan yang cukup. 4. Pemberantasan hama secara intensif. 5. Teknik penanaman yang baik. B. Ekstensifikasi, yaitu perluasan lahan pertanian untuk memperoleh hasil pertanian yang lebih optimal. C. Diversifikasi atau keanekaragaman usaha tani. D. Rehabilitas, pemulihan daya produktivitas sumber daya pertanian yang sudah kritis. Nah, sekian dari penjelasan yang saya berikan. Jika ada salah kata, mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapakah kini pahlawan hati, pembela bangsa sejak